Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis tanggal 10 Februari 2022. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja ke kondisi IHSG hari ini. IHSG hari ini ditutup di harga 6.823 dengan persentase 0,16%, sementara juga IHSG masih dalam fase uptrend. Namun perlu diketahui bahwa di sini stokastik juga sudah mulai di area overbought dan sudah mulai dead cross ya. Untuk IHSG sendiri ada area resistennya di harga 6.900 dan mungkin IHSG masih mengejar target resistennya, namun sebelum IHSG mengejar target tersebut, IHSG perlu menutupi kurang lebih ada gap di harga 6.731 ya. Jadi gap ini perlu ditutupi terlebih dahulu baru bisa bullish kembali ya. Jadi sekian prospek dari IHSG. Lanjut di sini ada saham SCMA. SCMA hari ini ditutup di harga 288 dengan persentase 0,0%, sementara juga SCMA masih dalam fase downtrend ya, karena kalau saya lihat di sini EMA 34 dan EMA 21-nya masih berjarak lebar ya. Namun kalau teman-teman perhatikan ada area support yang cukup kuat ya, yang dimana ini juga menjadi pemicu dari kita ya. Kalau memang nanti 278 ini kan merupakan area support yang cukup kuat. Kalau memang nanti 278 ini berhasil ditembus, ya maka ada potensi turun yang cukup dalam ya untuk SCMA ya. Ya, ada potensi penurunan harga yang cukup kuat. Ya, saya buatkan dulu beberapa titik poin pentingnya. Untuk SCMA, area supportnya tetap di harga 278. Oke. Supportnya di 278 dan untuk resistennya di harga 302 ya. Kalau memang nanti 278 di break ke bawah, kemungkinan SMA akan jatuh lagi ke 360. Tapi kalau memang nanti 302 ini berhasil di break, ya kemungkinan ada potensi untuk rebound ya dari SMA ini, kemungkinan ada potensi rebound. Ya kurang lebih di sini ya. Sorry. Targetnya 364 karena juga sudah turun cukup dalam ya. Jadi itu sedikit prospek dari SMA. Kita lanjut, di sini ada saham SLIS. SLIS hari ini ditutup di harga 1.230 dengan persentase min 6,82%. Karena juga SLIS ini kalau saya lihat kan setelah downtrend yang cukup lama, dan di sini juga EMA 34 dan EMA 21-nya sudah mulai golden crossing atau sudah berdampingan ya, sudah semakin dekat jaraknya, dan itu juga pertanda bagus untuk SLIS. SLIS juga hari ini volumenya cukup tinggi dan hari ini auto reject bawah. Tapi kita bisa cek dulu dari broker summary dari SLIS ini ya. Ya, kita lihat netnya. Di sini BK masih punya barang 1,5 M. Ya, rata-rata harganya 1.377, lalu juga ada XC dan YP. Ya, rata-ratanya teman-teman bisa perhatikan, dan untuk yang distribusi ada IN, BG dan BD. Di sini IN sudah keluar barang 3,7 M hari ini, rata-ratanya 1.341.
Ya, jadi teman-teman bisa revisi dari broker summary ya, karena kalau kita lihat juga dari segi teknikal ini juga kurang efektif ya kalau kita lihat dari segi teknikalnya. Jadi teman-teman bisa gunakan broker summary sebagai revisian. Oke. Jadi untuk SLIS tadi BK masih punya barang ya. Kita lanjut, di sini ada saham Excel. Excel hari ini ditutup di harga 3090 dengan persentase plus 0,65%, sementara juga Excel ini juga masih dalam fase uptrend ya. Meskipun di sini memang turun, tapi kalau kita lihat secara tren besar ini harganya naik. Ya, secara tren besar ini harganya masih naik dan cukup oke kalau kita mau hold ya. Dan sebenarnya ini juga sudah cukup murah ya teman-teman ya. Ini sudah cukup murah karena juga menyentuh area channel trendnya serta juga menyentuh area Fibonacci 1,618 di harga 3070. Oke. Jadi teman-teman perhatikan saja di sini ada area kritikalnya, area support ya. Ya, di kisaran harga 3020 hingga 3080 itu merupakan area support dari Excel dan ini bisa juga dikatakan tergolong murah ya. Saya hapus dulu Fibonacci-nya. Ini resistnya di harga 3230. Tapi ingat ya, kalau memang nanti 3020 area support ini ditembus ya kemungkinan Excel akan turun lagi di harga 2940 ya. Ya, jadi untuk Excel bisa diperhatikan, yang mau beli bisa di kotak merah, untuk antisipasi bisa average di area support selanjutnya. Kita lanjut, di sini ada saham PNBS. PNBS hari ini ditutup di harga 76 dengan persentase plus 2,7%. Ya, memang kalau saya lihat PNBS sudah beberapa hari naik ya. Harganya juga sempat menyentuh 65 yang dimana ini ya cukup dalam juga ya turunnya ya. Cukup dalam. Untuk area resistennya di harga 77, tapi kalau teman-teman yang belum punya bisa tunggu dulu untuk konfirmasi agar lebih aman juga ketika kita beli ya teman-teman bisa tunggu ketika closingnya sudah di atas 81 ya teman-teman bisa entry ya. Tapi kalau memang di bawah 81 harganya masih di bawah 81 ya teman-teman bisa wait and see dulu, tapi yang sudah punya bisa perhatikan untuk area resistennya di harga 77 dan untuk area supportnya kurang lebih di harga 69 hingga 70 ya. Kalau memang itu nanti bisa, kalau memang masih bisa di-break lagi ya akan turun lagi ke 64. Jadi untuk PNBS sudah saya beritahu beberapa titik poin penting, di screenshot saja karena ini ya informasi semua ya. Kita lanjut, di sini ada saham BOSS. Untuk BOS hari ini ditutup di harga 71 dengan persentase min 4,05% sesuai dengan tren atau tren channel yang sudah saya buat ya. Bahwa prediksi saya sebelum tanggal 25 Februari ini sudah ada terjadinya break ya. Bisa jadi break ke bawah atau break ke atas, kita lihat saja, tapi kalau saya lihat di sini tren dari BOS ini masih oke ya. Karena ininya masih terbuka lebar ya. Untuk BOS MA34 dan MA21-nya. Sementara untuk BOS ya, kalau closing-nya masih bisa di atas 69, yaitu kita boleh hold ya. Ingat, closing-nya di atas 69 kita masih boleh hold, tapi kalau memang closing-nya sudah di bawah 69, ya kita terpaksa bisa lepas terlebih dahulu ya. Jadi kita lihat saja besok bagaimana. Kalau memang besok masih bisa muat di atas 69 ya kemungkinan ada rebound lagi. Ya setidaknya menyentuh di harga 73 atau 74 ya di area sanaan. Jadi untuk BOS kita lihat saja, yang mau beli lebih safety ya bisa beli saat breakout trend resistennya, tapi yang mau cut loss ya bisa tunggu saja ketika break trend supportnya ya. Kita lanjut, di sini ada saham Toba. Toba hari ini ditutup di harga 1.590 dengan persentase min 2,15%. Hari ini juga Toba ini terkoreksi ya, namun volume hari ini rawan kecil, ada potensi untuk naik lagi ya.
Dan untuk area support dari Toba sendiri di harga 1585, untuk target resistennya di harga 2070 atau 2065. Yaitu target resisten dari Toba ya, kurang lebih sih di area sana. Atau di titik psikologisnya juga sekalian boleh sih. Di harga 2000 hingga 2070 kita jadikan area saja. Ya. Oke, jadi untuk Toba sebenarnya hari ini close-nya di area support ya, we'll see ya. Selama harganya masih bisa bertahan di atas sini ya. Selama harganya masih bisa bertahan di atas 1.500 ya itu boleh di hold ya. Tapi kalau memang harganya sudah di bawah 1.500 ya kita boleh lepas dulu sebagian ya karena sedikit rawan. Jadi selama harganya masih bisa di atas 1.500 boleh di hold, targetnya masih 2.000. Kita lanjut, di sini ada saham Baut. Baut hari ini ditutup di harga 170 dengan persentase min 4,49% karena juga baru IPO. Kita coba cek dari broker summary ya, mulai dari tanggal 28 Januari untuk Baut ini. Kita coba cek dari broker summary-nya. Oke, untuk Baut di sini XC masih punya barang, lalu juga ada CC dan YP. Ini rata-rata XC juga 180,8 dan juga yang distribusi ada IN, MG dan AI. Di sini big distributornya ada IN dan MG ya. 7,2 M, 7,1 M, di harga 124, 157 itu rata-ratanya. Ya teman-teman lihat saja di sini XC masih punya barang 8 M, rata-ratanya 180 dan untuk Baut hari ini closing-nya di 170. Jadi tadi para bayarnya masih punya rata-rata harga di atas ya. Kita lanjut, di sini ada saham MLPL. MLPL hari ini ditutup di harga 240 dengan persentase min 3,23%. Sementara juga MLPL ini ya masih terkoreksi ya hari ini. Untuk area support dari MLPL di kisaran harga 210 hingga 230 ini area support yang bisa dibilang cukup kuat juga ya. Sempat ada terjadinya sideways daily di sini, dan ini menunjukkan bahwa ini support cukup kuat, tapi ingat kalau memang ini ditembus, ya kemungkinan MLPL akan jatuh lagi ke titik 180. Oke, sementara MLPL sudah berhasil menyentuh area resisten yang pernah saya buat di sini ya, di harga 270 hingga 282 ini terkena ya. Jadi memang target saya benar. Tapi ya memang kalau memang setelah terkena, kalau nggak kuat ya ada rejection. Ya, jadi teman-teman perhatikan saja untuk MLPL. Kita lanjut, di sini ada saham ISAT. Oke, untuk ISAT ya, ini sedikit mengkhawatirkan karena juga masih ranging di bawah EMA 34 dan EMA 21. Untuk ISAT ada area supportnya kurang lebih di harga 5.500. Ya, untuk ISAT di titik psikologis ya, area supportnya 5.500 ya, di area sana ya. Jadi untuk ISAT ya kalau memang dia masih bisa bertahan di atas harga 5.500 ya boleh di hold. Ini area supportnya. Sebenarnya apakah ini tergolong cukup murah ya? Kita juga belum bisa bilang karena masih downtrend ya. Tapi kalau memang itu bisa ditembus lagi, ya ada potensi untuk turun lagi ya untuk ISAT di harga 4.000-an. Jadi untuk ISAT perhatikan saja, yang mau beli sebenarnya bisa sih di harga 5.500 ya itu bisa dibeli, karena kalau memang itu di break ya kita hanya perlu cut loss sedikit saja karena kita beli di area base supportnya ya. Jadi untuk ISAT 5.500 hingga 5.600 itu area supportnya, untuk resistennya di 5.950 hingga 6.000. Kita lanjut, di sini ada saham BAPE. BAPE hari ini ditutup di harga 212 dengan persentase min 0,93%. Hari ini juga volumenya cukup tinggi ya kalau kita lihat bandingan kemarin, tadi sempat naik di kisaran harga 234, tapi ya close-nya turun lagi di harga 212. Stokastik menunjukkan dead cross. Tapi kalau saya lihat BAPE ini ya juga cukup bagus karena kenapa? Di sini EMA 34 dan EMA 21-nya sudah mulai bertandingan, dan kalau memang ini terjadinya crossing, ini ada potensi untuk BAPE lanjut naik lagi. Targetnya ya so far ada target sih di sini.
targetnya di 266 ya untuk BAPE. Oke ya, sebenarnya bagus ya untuk BAPE ini ya. Selama dia masih bisa bertahan di atas 210 saja ya, maka ada potensi untuk naik lagi. Tapi kalau memang 210 ini di break ya, ada potensi turun lagi sih di kisaran harga 186. Ya, kita lihat saja momentumnya yang bagus seperti apa. Oke. Kita lanjut, di sini ada saham TNCA. Untuk TNCA hari ini ditutup di harga 1.550 dengan persentase plus 1,97%. Untuk TNCA juga baru-baru ini sudah ini ya teman-teman ya, sudah turun cukup dalam. Ya, volumenya juga cukup tinggi. Kalau saya lihat masih ranging dulu ya, nggak berani turun terlalu dalam, masih ranging di area supportnya di harga 1.540. Untuk TNCA masih belum ada arahan ya. Jadi masih belum terlalu jelas. Yang pasti untuk area resistennya 1925 dan kalau memang nanti 1540 ini di break ya akan turun lagi ke 1225. Kalau teman-teman mau cek broker summary untuk TNCA, oke, saya coba untuk cekkan ya. Oke. Untuk TNCA yang paling banyak akum hari ini ada YP, distribusi ada kaset. Ya, rata-rata YP 1581 dan untuk kaset rata-rata 1571, hari ini distribusi 6,1 M ya, cukup banyak. Jadi teman-teman perhatikan saja hari ini YP paling banyak beli ya. Kita lanjut, di sini ada saham Elsa. Untuk Elsa hari ini ditutup di harga 282 dengan persentase 0,0% dan juga untuk Elsa ini ya potensi bagus ya karena EMA 34 dan EMA 21-nya ya sudah mulai kelihatan mau golden crossing. Sementara untuk area resistennya 286, kalau memang nanti 286 berhasil break ya akan naik lagi, ya setidaknya at least menyentuh 296 ya. 296. Jadi ya teman-teman perhatikan saja pergerakan dari ESA. Kalau saya lihat ini ESA sudah cukup bagus ya. Kalau teman-teman mau beli saat secondary reaction ya teman-teman bisa tunggu saja. Kurang lebih di harga 272 baru teman-teman bisa entry atau buy on breakout ketika 286 di breakout ya teman-teman juga bisa entry. Itu semua keputusan teman-teman masing-masing. So far ini bagus ya. Kita lanjut saja, di sini ada saham DGIK. DGIK hari ini ditutup di harga 166 dengan persentase min 6,74%. DGIK juga ya di sini sudah mulai kelihatan mau downtrend ya. Jadi memang harus segera berani untuk mengambil keputusan ya kalau saya bilang ya. Di sini keputusan yang diuji. Ya, keputusan kita yang diuji untuk DGIK area supportnya di 165. Jadi ini kuncinya ya, dengarkan. Kalau memang closing DGIK masih bisa bertahan di atas 165, boleh di hold. Tapi kalau closing DGIK sudah di bawah 165, ya teman-teman boleh lepas ya. Ingat ya, closing ya, bukan lowest point. Jadi ingat closingnya. Closing DGIK harus tetap di atas 165 agar bisa naik lagi. Tapi kalau sudah di bawah 165, potensi untuk turun lebih dalam lagi ya, 153, selanjutnya 131. Kita lanjut, di sini ada saham RBMS. Untuk RBMS hari ini ditutup di harga 81 dengan persentase min 2,41%, sementara volume rawan kecil juga. Ya sebenarnya ya oke ya kalau kita bilang karena RBMS ini nggak mau jauh dari garis EMA 34-nya ya. Jadi kesimpulannya seperti apa? Ya selama RBMS masih bisa bertahan di atas harga 80 atau 79 ya. 79 ya kita boleh hold ya. Kita masih boleh hold. Tapi kalau memang sudah di bawah 79 ya kita lepas saja karena ya ada potensi untuk lanjut turun lagi. Ya. Selama masih bisa bertahan di atas 79 ada potensi untuk naik ke 88. Oke, kita lanjut, di sini ada saham Amar. Untuk Amar hari ini ditutup di harga 655 dengan persentase plus 4,8%. Untuk Amar juga hari ini volumenya ya juga cukup tinggi ya. Kita lihat dulu cek broker summary-nya ya. Di sini untuk Amar. Oke.
Untuk Amar kita coba cek, MG masih akumulasi hari ini 10,8 M, mungkin ini average juga. Rata-ratanya 635 ya. Lalu ada YB dan EP, distribusi ada AI, DR dan JJ. Di sini AI sudah keluar barang cukup banyak 11,5 M, rata-rata 640 ya. MG ya juga mungkin average ya, setelah kemarin 2 kali ARB di Amar ya, ini mereka average ya dapat rata-rata 630 ya. Jadi ya bisa diperhatikan saja. Kalau memang MG masih average, ya masih ada potensi. Ya, kita lanjut. Di sini ada saham bank. Bank hari ini ditutup di harga 2.410 dengan persentase plus 4,78%. Sementara bank juga closing hari ini berhasil di atas EMA 34 dan EMA 21 setelah beberapa hari melemah ya, mulai dari tahun lalu ya. Tahun lalu bulan Agustus ini sudah mulai downtrend, dan kalau saya lihat di sini sudah ada mulai bibit-bibitnya mau uptrend ya, karena di sini sudah berhasil break area EMA 34 dan EMA 21, stokastik juga sudah golden crossing. Ya, kita tunggu saja ya, karena ini juga sudah berhasil break area resisten pentingnya di harga 2.280. Dan kalau memang ini sudah berhasil di break ya, kemungkinan ada koreksi lagi ya, mungkin ada koreksi lagi. Karena kalau saya lihat ya seperti ini ya, ada resisten kecil ya, resisten channel, dan mungkin akan koreksi besok akan adanya koreksi sementara, namun arahnya masih uptrend ya. Untuk target dari bank supportnya di 2280, resisten di 2560 ya. So far selama dia masih bisa bertahan di atas 2560 boleh di hold. Kita lanjut, di sini ada saham Kino. Untuk Kino hari ini terkoreksi 0,82%, tinggi harga 3.640 ya, setelah memang beberapa hari ini Kino naik terus ya, wajar saja kalau koreksi segini. Untuk target dari Kino masih di harga 4.130, itu target dari Kino masih di area sana. Sebenarnya kalau koreksi seperti ini ya wajar-wajar saja ya, besok bisa jadi masih bisa naik lagi. Karena kalau saya lihat stokastik juga masih kuat, di EMA 34 dan EMA 21 juga masih kuat, dan arah dari Kino juga masih jelas di harga 4130. Jadi ya bisa di hold saja ya untuk Kino. Kita lanjut, di sini ada saham IPTB. Oke, nggak ketemu IPTB. Sorry, IPTV. IPTV. Untuk IPTV, sebentar. Untuk IPTV hari ini ditutup di harga 156 dengan persentase min 6,59%. Untuk IPTV juga hari ini auto dicek bawah, namun stokastik juga turun cukup curam ya. EMA 34 dan EMA 21 sudah mulai berdekatan, semoga saja bisa golden crossing. Kita lihat saja mulai dari broker summary ya. Meskipun hari ini auto reject bawah, tapi volumenya nggak seberapa besar kok ya. Untuk IPTV hari ini yang paling banyak akum ada YP, JJ, dan DR. Di sini YP akum 1,5 M, JJ 1,2 M, rata-rata mereka di 162-an ya, kurang lebih di sana. Yang distribusi ada PD, YB, dan KK. Di sini ada 3 major distributor. Ya, kurang lebih 2,3 M untuk PD, rata-ratanya 162. Ya, itu sekilas mengenai broker summary dari IPTV. Sebenarnya kuncinya sih di broker summary ya. Kalau seperti ini sudah nggak memandang teknikal karena sudah turun cukup dalam, dan yang kita lihat adalah broker summary. Tadi masih punya barang ya YP. Kita lanjut, di sini ada saham BHIT. Untuk BHIT ini ya volumenya cukup besar ya teman-teman ya. BHIT ini volumenya cukup besar juga. Hari ini plus 4,5%. Stokastik juga ya ada cekungan ya di sini. Namun EMA 34 dan EMA 21-nya sudah berhasil golden crossing ya, valid golden crossing nih. Kalau saya lihat sih ada potensi. Kayak tadi berhasil BHIT mengenai resistannya ya. Di 76 berhasil terkena sebentar. OTW ya ini.
OTW ke 80. Karena volume hari ini ya juga cukup besar ya. Kalau memang besok koreksi ya teman-teman ya bisa tunggu lagi ya. Kalau memang teman-teman mau buyback ya bisa tunggu saja saat koreksi di harga 63. Ini teman-teman bisa buyback karena ya ada potensi untuk koreksi juga sih. Karena kita coba lihat broker summary saja ya. Karena tadi kan sempat diangkat naik tinggi ya untuk BHIT ini. Namun closing-nya ya malah dibawa turun. Oke, untuk BHIT hari ini yang paling banyak akum. Wow, ada PD, YP, SQ ya, rata ya. CP, XC, lalu yang diistri ada kaset, NI, HP. Di sini kaset buang barang cukup banyak ya. 25M hari ini di harga 71. Di sini PD juga masih punya barang ya rata-ratanya di harga 72-an. Jadi harga rata-rata dari PD itu masih di atas ya. Jadi untuk BHIT demikian ya, sebenarnya kalau closing hari ini di 69 ya juga sudah di bawah rata-rata dari para broker tersebut. Kita lanjut, di sini ada saham BRIS. BRIS hari ini ditutup di harga 1.670 dengan persentase min 0,3%, berhasil tadi ya kurang lebih retest di area resisten yang sudah saya buatkan. So far untuk BRIS, kalau memang teman-teman mau beli, bisa tunggu saja saat breakout, itu lebih aman. Di kisaran harga 1.720 hingga 1.750 itu merupakan area resistennya. Kalau memang itu masih bisa di break, ya teman-teman bisa beli ya. Tapi kalau memang ini malah rejection, ya teman-teman bisa wait and see terlebih dahulu. Kalau yang sudah punya bisa stop loss. Kita lanjut, di sini ada saham ADMR. Untuk ADMR hari ini ditutup di harga 1085 dengan persentase min 6,87%. Hari ini volume cukup tinggi ya, dan hari ini juga auto reject bawah untuk ADMR. Sebenarnya perlu lebih berhati-hati karena juga baru IPO, kita nggak tahu fundamentalnya, teknikal juga belum ada. Dan ini stokastik ya cukup curam ya, kurang lebih menuju area oversold. Hari ini auto reject bawah, volume cukup tinggi. Belum ada kepastian untuk besok, tapi kalau kita coba lihat dari broker summary dari ADMR ya untuk hari ini saja. Untuk ADMR yang paling banyak akum ada BB dan BD. Di sini dua broker ini menanggung semuanya karena 20,7M diakumulasi, rata-rata 1095, BD juga 14,9M, 1095 juga rata-ratanya. Lalu ada beberapa broker, ada AI, KZ dan AF, RX, UD, KZ ini yang paling banyak distribusi. Ya, jadi untuk ADMR ya hari ini itu broker summary-nya ya. Kita lanjut, di sini ada saham Kios. Untuk Kios hari ini ditutup di harga 546, volume juga cukup tinggi ya untuk Kios. Hari ini ya kurang lebih menyentuh lah ya di area resistennya di harga 570. Ya meskipun kurang dikit, tapi itu bisa diantisipasi karena hanya selisih 2 baris harga saja ya. Untuk Kios sebenarnya ya sudah turun cukup dalam. Kalau teman-teman mau beli saat keadaan lebih safe ya, lebih aman, ya teman-teman bisa tunggu saja ketika break harga 590 baru teman-teman bisa beli, karena kalau memang nanti 590 ini di break ya ada potensi untuk Kios lanjut naik lagi ke 690. Tapi it's okay kalau teman-teman mau coba scalping ya nggak ada masalah. Supportnya di 484 dan untuk resistennya di 570. Ya, itu sekilas mengenai support dan resisten dari Kios. Kalau saran saya sih lebih baik tunggu saat break ya. Kita lanjut, di sini ada saham Kren. Untuk Kren hari ini ditutup di harga 81, keadaan juga masih downtrend ya untuk Kren ini. Posisinya masih downtrend, masih belum ada pertanda pembalikan arah. EMA 34 dan EMA 21-nya juga masih lebar-lebar saja jaraknya ya. Support di 74 ya, benar. Lalu ada support lagi ya, kurang lebih di sini. Ya, ini area support ya. Oke, jadi untuk Kren ya. Oke, wait. Ya,
Untuk trend area supportnya di harga 77. Kalau memang nanti 77 di break, ya akan turun lagi ke 74. Untuk resistennya di 83. 83 berhasil di break atas, closing-nya juga dengan volume yang cukup tinggi, maka potensi untuk naik lagi ke 89. Tapi kalau teman-teman mau invest di saham yang downtrend, saya nggak sarankan ya, lebih baik di stop loss terlebih dahulu. Kita lanjut, di sini ada saham GZCO. Untuk GZCO hari ini ditutup di harga 101 dengan persentase plus 14,77% ya. Kita coba bahas dari broker summary-nya saja, karena kalau kita lihat dari teknikal juga sedikit susah ya, dan nggak efisien. Kita coba lihat GZCO, hari ini yang paling banyak akum ada PD, GR, dan XL. Di sini PD masih punya barang 1,1 M, di harga 104,5. Lalu ada aset MG yang di sini paling banyak distribusi. Aset 2M di harga rata-rata 105, distribusi hari ini juga ada MG 1,2 M 106. Lihat saja di sini PD masih punya barang 1,1 M, harga rata-ratanya 104,5 ya. Dan hari ini closing-nya di 101. Tadi sempat diangkat naik ya, jadi kemungkinan banyak korban di atas. Kalau closing harganya seperti ini ya masih tergolong cukup murah dan besok ada potensi untuk naik sebentar. Kita lanjut, di sini ada saham SMDR. Untuk SMDR hari ini ditutup di harga 1.200 dengan persentase plus 5,26%. Ya, di sini sudah maunya all time high ya. Ingat ya, di sini closing-nya sudah mulai mau all time high. Kalau teman-teman memanfaatkan momentum ya bisa ya. Kalau dia break, closing-nya break di atas 1.205 ya boleh dibeli ya, karena sudah all time high. Atau enggak agar lebih confirm, bisa tunggu di atas 1.265 baru kita bisa entry. Ya, di sini juga EMA 34 dan EMA 21-nya sudah mulai crossing kembali ya, golden crossing naik ke atas. Stokastik juga masih berada di area overbought. Ya, potensi untuk bagus karena ya kalau memang all time high ya perlu adanya volume cukup tinggi ya. Oke ya, untuk SMDR. Kita lanjut, di sini ada saham Pegas. Untuk Pegas hari ini ditutup di harga 1.380 dengan persentase min 2,13%. Untuk Pegas hari ini terkoreksi, namun kalau teman-teman tahu di sini ya adanya pullback ya, pullback sementara. Yang mau beli bisa ya tunggu di harga 1.355, ini bagus juga untuk entry karena kemungkinan akan terjadinya koreksi dan menyentuh area ini. Ya, ketika menyentuh akan naik lagi sih. Dan kalau saya lihat juga EMA 34 dan EMA 21 dari Pegas juga sudah mulai naik dan potensi bagus untuk Pegas. Oke. Jadi untuk Pegas demikian ya. Bagus ya untuk Pegas ini ya. Target resisten di 1.400, untuk area supportnya 1.355. Selanjutnya ya di sini ya, di kisaran harga 1.500. Kita lanjut, di sini ada saham Sido. Untuk Sido hari ini ditutup di harga 935 dengan persentase 0,0%. Sido juga ya cukup bagus ya, arahnya masih uptrend, masih sehat, namun ya memang pergerakannya lama. Ya itu saja kelemahannya. Kalau saya lihat sih untuk Sido, di sini stokastik juga sudah mulai berada di area oversold ya, kurang lebih kalau memang sudah golden crossing ya baru akan naik ya. Kurang lebih prospek dari Sido sih seperti itu. Untuk area resistennya di 970 dan untuk area supportnya tepat di 935 closing hari ini. Oke, jadi untuk Sido demikian. Kita lanjut, di sini ada saham BIPI. Untuk BP hari ini ditutup di harga 52 dengan persentase 0,0% ya. Untuk saham seperti ini saya no recommend karena ini ya teman-teman ketahui sendiri ya, sedikit berisiko ya, sedikit berisiko. Janganlah ya, kalau menurut saya jangan ya. Resikonya cukup tinggi. Kalau memang nanti kesangkut di harga 50 ya itu ya resikonya besar ya, resikonya besar. Untuk kalau mau tahu resistennya ya boleh ya, resistennya di 54 dan 57. Kita lanjut, di sini ada saham BGTG. Untuk BGTG hari ini closing di atas di harga 264 dengan persentase min 0,75%.
BGTG tadi juga sempat retest di harga 252, yang dimana titik psikologis 250, yaitu juga cukup bagus kalau teman-teman sudah entry di area sana. Berarti teman-teman sudah mendengarkan video pembahasan saya hari Selasa kemarin. Ya, BGTG bagus ya potensinya karena juga masih uptrend. MA34 dan MA21 juga sudah mulai crossing ya, bagus. Untuk BGTG targetnya masih 308 sih ya, target dari BGTG masih 308. Kalau memang adanya koreksi yaitu berarti masih diskon ya, BGTG masih diskon. Tapi kalau teman-teman mau lebih tunggu momentumnya lebih baik ya tunggu saat stokastiknya di bawah. Yaitu momentum lebih bagus daripada stokastiknya di atas ya. Jadi sekilas untuk BGTG ya kita tunggu waktu saja ketika stokastiknya sudah mulai golden crossing di area oversold baru kita bisa masuk. Atau mau masuk sekarang untuk sifatnya spekulatif juga boleh ya. Supportnya di 266 dan selanjutnya di 242. Kita lanjut, di sini ada saham terakhir kita, ada saham mesin. Untuk mesin hari ini auto reject bawah ya setelah beberapa hari naik. Namun ya di sini meskipun hari ini auto reject bawah, tapi volumenya nggak seberapa besar ya, volumenya nggak seberapa besar. Jadi mungkin ya akan lanjut naik lagi ya. Kalau feeling saya sih akan lanjut naik lagi. Tapi memang perlu koreksi beberapa hari dulu ya, karena kan juga sudah naik tinggi. Memang perlu koreksi terlebih dahulu. Ini naik sudah cukup tinggi ya, perlu koreksi dulu. Jadi untuk mesin mungkin ya minggu depan ya baru bisa naik lagi ya. Tapi tetap disclaimer on ya, tetap perlu dianalisa lagi karena sedikit susah teman-teman ya. Kalau naik terus seperti ini, analisanya juga sedikit susah kalau berdasarkan teknikal. Kalau mau lihat siapa yang buang barang hari ini ya bisa ya dari broker summary. Tadi ada saham mesin. Mesin yang paling banyak distri ada YU, LG, dan NI. Yang paling banyak akum ada EP. Ya, rata-ratanya 4735. 4735 ya, jadi masih di atas. Oke, mungkin sekian dahulu pembahasan dari saya. Kalau memang bermanfaat, mohon diklik tombol like-nya, serta jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Share ke teman-teman, siapa tahu mereka juga memerlukannya. Saya Merchan, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.